deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kejahatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata berita tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan kita, Bung. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi wenang di negeri kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengarkan radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Wikara dan Hoirul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leher malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus kembali menghadapi Belanda yang tidak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara berpikir, jika saudara mampu untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa saudara datang kepada Soekarno untuk memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang itu? Bahkan mereka sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan pada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi penumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera melaksanakan proklamasi. Tapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang, kita harus menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas ulang lagi pada rapat PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para anggota golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang berada di luar ruangan. Ya,
Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak terlalu tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal selanjutnya akan kami diskusikan lebih lanjut melalui sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka segera menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, waktu Indonesia bagian Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pada pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara mengetahui keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan jamin keselamatan mereka ketika mereka tiba di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian keesokan harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percayakan padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Enak. Maaf, saya Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Baik. Nah, sekarang jelaskan. Mengapa saudara membawa kami ke sini? Maafkan atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin bicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah sudah kata kepada kalian mengenai masalah ini akan dibahas selanjutnya dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, Bung. Tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kita harus bergerak dengan kekuatan kita sendiri. PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memerdekakan bangsa ini tanpa adanya campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan sendiri. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selalu menjadi itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua dengan kepala dingin. Tak perlu ada ketegangan, oke? Mari. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka lakukan dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah kita mampu untuk melakukan ini? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluar. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Baik, yuk kita balik ke Jakarta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok.
Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas selanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membahas naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah seorang perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, Bu. Ada apa? Selamat. Mohon maaf kami mengganggu malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan berbisa. Ya, terima kasih Pak Aurel. Perumusan tes proklamasi dilakukan di ruang makan Rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Darwis, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah hasil rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dibacakanlah naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda dan langsung disetujui. Namun timbullah persoalan, siapakah yang akan menandatangani naskah proklamasi? Dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu kan bentukan Jepang. Tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan melaksanakan proklamasi tanpa adanya campur tangan oleh Jepang. Kau benar, nak? Bagaimana ini, Bung? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti saat Amerika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa-bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bu Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Saya setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno menyuruh Sayuti Meli untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks proklamasi. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya, pengarah suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Di saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, sudah menemani Bapak di masa-masa yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera.
Dan nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sang Saka yang warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak diri saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian diberikan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah tiba di lokasi. Di antaranya Mr. A. Amin Rais, Hos Cokroaminoto, Oto Iskandar-Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya lantang dan mantap, Soekarno membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk hadir di sini menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak terputus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami, pemuka-pemuka rakyat Indonesia, bergabung dari berbagai penjuru untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia, sekata, berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan ini, kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17/28 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Peristiwa proklamasi itu telah mengubah sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi ini telah menjadi momentum puncak perjuangan para bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.